Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. ربما برزت الحقائق مكشوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار. Kadang-kadang timbul itu ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu sufi, maksufatal anwar, tertutup cahayanya. Ini sebenarnya ilmu-ilmu hebat nih. Ini ilmu-ilmu hakikat. Tetapi ilmu-ilmu itu maksufatal anwar, tertutup cahayanya. Apabila tidak diizinkan bagi engkau pada itu hakikat menyampaikannya. Ilmu sebenarnya bagus, ilmu ini sebenarnya mulia. Cuma karena disampaikan, diterangkan oleh orang yang tidak dapat izin untuk menerangkan itu, maka akhirnya ilmu ini maksufah, tertutup. Akhirnya disalahpahami. Jadi salah paham. Belajar ilmu yang mestinya mendekatkan diri kepada Allah, belajar ilmu yang mestinya menambah cinta, menambah takut kepada Allah, cuma karena salah dalam penyampaiannya, akibat yang menyampaikan tidak diberi izin menyampaikan itu, akhirnya orang belajar ilmu ini menambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabnya disampaikan itu juga. Cuma yang satu yang menyampaikan dapat izin, sehingga uraiannya itu bercahaya, masuk ke hati pendengarnya, dipaham, berbekas. Yang satu kitabnya itu juga dibaca, tapi yang menyampaikan ini man lam yu'zan, orang yang tidak diberi izin. Lalu pendengarnya akhirnya salah paham dengan ilmu itu, karena maksufatul anwar tertutup cahayanya. Banyak demikian terjadi pada kita. Belajarnya kitab ini, tapi sekali belajar itu kada bisa sembayangan lagi. Yang diajarkan Darun Nafis. Kitabnya kitab mulia, ilmunya ilmu mulia. Tapi karena yang menyampaikan ini ghairul ma'zun, yang tidak dapat izin, akhirnya jamaahnya yang dulunya taat kepada Allah jadi jauh kepada Allah. Dulunya rajin sembahyang, kada bersembayangan lagi. Yang satu kitab Darun Nafis juga, tapi gurunya ini ma'zun, yang diberi izin mengajarkan. Akhirnya apa? Para jamaahnya tambah taat kepada Allah, selalu musyahadah kepada Allah. Kitabnya sama, cuma karena ini ada yang ma'zun menyampaikan, ada yang ghairul ma'zun. Para muhibbin rahimakumullah. Man lam yu'zan lahu fit ta'bir fa kalamuhu zulmah ghairu mafhum wala maqbul wala yata'assaru fi qulubis sami'in. Orang yang tidak diizinkan baginya untuk mentakbir, mengibaratkan, menguraikan ilmu-ilmu sufi, orang ini kada dapat mandat lagi. Ini mengangkat dirinya seorang. Karena bisa membaca, bisa menerjemahkan, buka belajaran tanpa ada izin. Orang yang tidak diberi izin baginya dalam menguraikan ilmu-ilmu itu, maka perkataan orang itu zulmah, gelap, maksufah. Gerhana itu kan gelap, zulmah, ghairu mafhum, kada dipaham. Kada dipaham dan kada diterima, kada berbekas di hatinya, di hati jamaahnya, pendengarnya. Karena orang ini ghairul ma'zun, kada diizini. Walidzalika qad yatakallamul insan bihikamin wa haqa'iq ma'a fasahatin wa balaghatin wa tazyin. Lakinnahu maksufatul anwar laisa bihi halawah wala qabul. Oleh karena demikian terkadang menerangkan seseorang, menjelaskan seseorang dengan hikmah-hikmah, hakikat-hakikat,
Dia jelaskan, dia terangkan dengan lihai, dengan fasih, dengan balaghah, dengan kata-kata yang mantap, yang berhias. Tetapi tertutup cahayanya. Tidak ada pada keterangannya itu manis. Tidak ada diterima. Nah, sababu dzalik, sebab demikian itu adamul izni bit ta'bir, karena orang ini belum ada izin untuk menguraikan ilmu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lain kita belajar nahu, saraf, itu kan jadi seorang berizin gak ada kalau bisa lajari ilmu bahasa Arab. Qala artinya berkata, daraba artinya memukul, bisa ajarkan, gak ada jadi masalah. Tapi kalau urusan ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu sufi, ini orang yang mengajarkan mesti orang yang di bawah bimbingan dari syekhnya, dari gurunya. Nah, kalau sudah dapat izin untuk menyampaikan, nah maka orang inilah yang bisa menyampaikan ilmu tersebut yang bermanfaat dengan jamaahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila seorang yang menyampaikan ilmu kaum sufi itu sudah ma'zun, sudah diberi izin, maka uraian orang ini sudah dihiasi dengan cahaya. Tinggal lagi yang jadi masalah adalah sami'in, pendengarnya ini. Tinggal lagi pendengarnya. Karena lampu bagaimanapun terangnya kadang akan berguna bagi orang yang buta. Tolong. Berapa watt saja hendak lampu? Ada melihat. Kayak apa aja nyaringnya, sama orangnya tuli kada mendengar. Nah, kayak apa aja haratnya kata-kata orang yang diberi izin menyampaikan ilmu itu, bagaimanapun cahayanya, tapi kalau pendengarnya ini buta tuli, ada artinya. Nah, jadi untuk menerima ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping yang menyampaikan ini orangnya ma'zun, yang diberi izin, pendengar ini pun mestinya orangnya satu ikhlas. Kalau menuntut ilmu itu kada ikhlas, ilmu kada mau masuk ke telinga aja kada, apalagi ke hati. Ke telinga aja kada, apalagi ke hati. Kalau orang menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Kami menuntut ilmu kada karena Allah, kada mau ilmunya beparak. Fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Nah, jadi kalau hendak menuntut ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang ingin dicintai oleh Allah, ikhlas syaratnya menuntut ini. Bukan hanya yang menyampaikan ikhlas, tapi yang mendengar pun mesti ikhlas. Bila kada ikhlas, kada masuk ilmu. Masuk bisa juga kada menuntung. Ma'al-alang. Ini kada ikhlas. Ini menuntut ilmu ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuannya kada tercapainya, ampih nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu sambil berdagang. Dagangannya kada payo lagi, ya ampih nuntut ilmu. Apa berdagang? Karena tujuannya nuntut ilmu itu berdagang. Ini kada akan masuk ilmu-ilmu yang seperti itu. Karena sudah niatnya sudah kada ikhlas karena Allah. Ada kepentingan-kepentingan lalu menuntut ilmu. Kepentingannya habis nuntut ilmunya. Hati pun caleg-caleg kebanyakannya tuh. Hendak calonnya nuntut ilmu. Sudah jadinya kada lagi, karena itu yang ditujunya. Nah, umumnya karena kada ikhlas. Ilmunya kada masuk. Tujuannya sudah lain dari awalnya. Nah, ikhlas pertama. Yang kedua, yang utama, tawadhu. Mesti tawadhu. Ilmu itu kada akan masuk kepada hati yang tinggi, hati yang sombong. Nah, kalau sudah ini pendengarnya tawadhu, pendengarnya ini ikhlas karena Allah, yang menyampaikan ini orangnya ma'zun, dapat izin, nah insya Allah akan jadi ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Jadi perumpamaan para ulama bahwa hati itu adalah hati yang rendah. Itulah tempat berhimpunnya, terkumpulnya rahmat Allah. Hati yang rendah, tempat terhimpunnya rahmat Allah, tempat terhimpunnya ilmu di hati yang rendah. Sebagaimana banyu hujan akan terhimpun, akan terkumpul di dataran yang paling rendah. Di gunung maulah banjir kada mau. Nya banyu 4 lalu aja turun ke bawah. Nah, orang yang hatinya tinggi, ilmu tuh 4 lalu aja. Kamana tak kumpulnya orang yang hati paling rendah. Orang yang paling tawadhu. Dalam satu majlis kebaikan, majlis zikir, di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Majlis zikir, majlis ilmu, turun rahmat Allah. Tapi kemana turunnya rahmatnya, kumpulannya? Siapa di antara jamaah itu hatinya yang paling rendah, itulah terkumpulnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya tinggi, 4 lalu aja rahmatnya itu. 4 lalu. Terkumpulnya ke hati yang rendah. Nah, ilmu pun demikian. Nah, jadi untuk dapat ilmu, 1, ikhlas karena Allah menuntut ilmu. 2, ada mulkibir, ketiadaan sombong di dalam hati. Insya Allah akan dapat ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,